Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pembelajaran mata pelajaran sejarah dengan materi kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia bab 1 kelas 11. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kalian menyimak pertanyaan berikut. Pertanyaannya, bagaimana sih dampak kolonialisme di Indonesia dan relevansinya di masa kini? Apakah kalian mengetahui macam-macam rempah asli Indonesia? Tahukah kalian bahwa rempah-rempah yang berasal dari Indonesia mampu mengubah alur peradaban dunia? Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah komoditi. Dalam perdagangan internasional, pada masa itu rempah-rempah telah digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti Arab, Cina, India hingga Eropa sebagai bumbu masakan, obat-obatan, dan pengawet makanan. Kita lanjutkan ke pengertian kolonialisme. Kata kolonialisme berasal dari kata koloni yang berarti tanah atau tanah permukiman atau jajahan. Jadi, kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Tujuannya berupa mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Nah, terdapat beberapa macam kolonialisme yang pernah ada di dunia. Di antaranya yang pertama yaitu kolonialisme penjajahan. Merujuk pada periode penjajahan di mana negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol, Portugal, dan Prancis mendirikan koloni di berbagai belahan dunia. Mereka menguasai wilayah-wilayah baru dengan tujuan ekonomi politik dan militer, serta memperoleh sumber daya alam dan pasar baru. Yang kedua yaitu kolonialisme perdagangan. Nah, jenis kolonialisme ini terkait erat dengan eksploitasi sumber daya alam dan perdagangan. Contohnya adalah perusahaan Hindia Timur, Britania, yang menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia dan menjadikan wilayah-wilayah tersebut sebagai basis perdagangan. Nah, yang ketiga yaitu kolonialisme permukiman. Dalam kolonialisme permukiman, penduduk kolonial biasanya dari Eropa pindah dan menetap di wilayah jajahan, membentuk komunitas permanen. Mereka mengambil alih tanah, mengontrol pemerintahan, dan mendominasi ekonomi. Contohnya adalah kolonialisme Eropa di Amerika Utara dan Australia. Yang terakhir yaitu kolonialisme budaya. Kolonialisme budaya terjadi ketika penjajahan mencoba untuk memaksakan nilai-nilai bahasa, agama, budaya mereka kepada penduduk asli. Tujuannya untuk mengubah identitas budaya penduduk asli agar sesuai dengan budaya. Nah, itu dia berbagai macam kolonialisme yang pernah ada di dunia. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Yang pertama, perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis terjadi pada masa penjajahan Portugis di wilayah Nusantara pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Nah, ini dia beberapa perlawanan yang terkenal. Yang pertama yaitu perlawanan Malaka, terjadi pada tahun 1511 di mana Portugis berhasil menaklukkan kerajaan Malaka yang merupakan salah satu pusat perdagangan maritim di Nusantara. Namun, para penguasa lokal dan pejuang seperti Sultan Mahmud Syah dan Hang Tuah terus melakukan perlawanan terhadap penjajahan Portugis. Nah, yang kedua yaitu perlawanan Maluku.
Wilayah Maluku menjadi salah satu pusat utama perlawanan terhadap Portugis. Bangsa Maluku, terutama suku seperti Ternate dan Tidore, berjuang untuk mempertahankan kedaulatan mereka dan mengusir Portugis. Salah satu perlawanan yang terkenal adalah Sultan Hairun dari Ternate, dan yang selanjutnya yaitu perlawanan Aceh. Aceh merupakan salah satu wilayah yang gigih melawan penjajahan Portugis, yang dipimpin secara langsung oleh Sultan Iskandar Muda. Ia merupakan salah satu pemimpin yang mengorganisir perlawanannya melawan penjajahan tersebut. Meskipun Portugis berhasil mendirikan benteng di Aceh, perlawanan Aceh terus berlanjut dan pada akhirnya berhasil mengusir Portugis dari wilayah tersebut. Oke, selanjutnya yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap VOC. Yang pertama yaitu Perang Banda. Perang Banda terjadi di Kepulauan Banda, terutama di Pulau Banda Neira. Terjadi pada tahun 1621 sampai 1622. Bangsa Banda yang merupakan penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh melakukan perlawanan sengit terhadap upaya VOC untuk menguasai monopoli rempah-rempah. Nah, perlawanan ini dipimpin oleh Kapiten Patimura dan berakhir dengan kekalahan bangsa Banda. Kedua yaitu adanya pemberontakan Trunojoyo. Pemberontakan ini terjadi di Kerajaan Mataram pada tahun 1674 sampai 1680. Pemberontakan ini dipimpin langsung oleh Trunojoyo, seorang putra dari Sultan Agung yang tidak puas dengan kebijakan VOC dan penguasa Jawa yang bekerja sama. Dengan VOC, pemberontakan ini berlangsung lama dan akhirnya berhasil dipadamkan oleh VOC. Yang ketiga yaitu perlawanan Padri. Perlawanan Padri terjadi di Minangkabau pada awal abad ke-19. Gerakan ini melibatkan kelompok-kelompok Islam yang menentang campur dengan VOC dalam urusan agama dan budaya. Perlawanan ini dipimpin oleh pemimpin agama seperti Tuanku Imam Bonjol dan berhasil bertahan cukup lama sebelum akhirnya dikalahkan oleh Belanda. Nah, yang keempat yaitu perlawanan Diponegoro. Perlawanan Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 di Jawa Tengah. Diponegoro seorang pangeran Jawa memimpin perlawanan melawan kebijakan-kebijakan VOC yang merugikan rakyat Jawa. Nah, itu dia ya materi mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Nah, cukup sudah materi yang disampaikan. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian pelajar yang akan terus mengemban pembelajaran di pelajaran sejarah kelas 11. Nah, sekian materi untuk hari ini dan sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.